Saudara semua dimanapun saudara berada, kasih sayang dan anugerah Tuhan selalu menyertai kita. Kita ada di bulan yang baru, bulan November, di hari-hari awal dari bulan ini. Kita bersyukur karena Tuhan memimpin dan menuntun kita. Hari ini saya akan men-sharingkan sesuatu yang menyangkut sebuah identitas diri kita. Nah, saudara, salah satu film yang saya suka untuk tonton dan bahkan sudah menontonnya beberapa kali, berkisah atau berjudul The Bourne Identity. Itu film berkisah tentang satu tokoh utama namanya Jason Bourne. Dia mengidap amnesia yang amat sangat parah, membuatnya gelisah, membuatnya frustrasi, bikin bingung, dan kadang-kadang menimbulkan depresi di dalam dirinya. Ada banyak dari kita yang hidup seperti Jason Bourne. Kisah hidup kita memang mungkin tidak sedramatis Jason, tapi berbagai masalah yang muncul sama. Siapa saya? Apakah orang mempedulikan saya? Kita pindah dari hubungan satu ke hubungan yang lain, dari kegiatan sosial yang satu ke kegiatan sosial yang lain, dari pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain, atau bahkan dari gereja satu ke gereja yang lain, sambil berusaha menemukan jati diri kita. Tapi saudara perhatikan, jika kita mencari pengertian tentang identitas diri dalam karir, akan menjadi seperti apakah ketika kita pensiun nanti? Susah sekali bukan saudara, kita menemukan identitas diri kita ketika kita nanti berpikir tentang masa depan kita, pensiun kita, masa pensiun kita. Jadi seperti apa kalau kita hanya cuma mencari identitas kita, diri kita di dalam karir, di dalam kegiatan sosial, di dalam aktivitas-aktivitas yang sifatnya sepele. Nah, saudara, syukur sekali, syukur kepada Tuhan. Ada kabar baik bagi saudara dan saya, dalam tanda petik pencari identitas diri itu. Tanda petiknya pencari identitas diri. Kita bisa memiliki identitas yang berarti dan kuat hanya di dalam relasi dengan Tuhan Yesus. Saudara perhatikan ini. Kita hanya bisa memiliki identitas yang berarti dan kuat hanya dalam relasi dengan Tuhan Yesus. Meski Allah menciptakan kita segambar dengannya, saudara bisa baca di Kejadian 1 ayat 27, dosa telah merusak jiwa dan menjauhkan kita dari sukacita dalam hubungan yang indah dengan Sang Pencipta. Identitas kita sebagai ciptaan yang paling berharga dan mulia telah rusak. Sampai kemudian ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia untuk menolong dan memulihkan kita sebagai ciptaannya. Saudara, jika kita mempercayai Kristus untuk mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan status terhormat berada di dalam Dia. Dia mengambil alih segala yang lama dan memperbaharui semuanya. Saudara perhatikan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Di sana dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya ulang 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, saudaraku, kita harus menyadari bahwa saudara dan saya adalah ciptaan baru. Saudara dan saya adalah ciptaan baru ketika kita percaya sungguh-sungguh Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan demikian, maka identitas diri kita adalah identitas diri di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Kalau kita terlahir kembali, diperbaharui di dalam Kristus, maka saudara dan saya akan melihat sebuah perubahan yang nyata yang terjadi bukan saja di dalam hati kita, tetapi di dalam seluruh kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, kehidupan bersosial, kehidupan apa saja dalam kehidupan kita. Tuhan memulihkan kita, memulihkan diri kita, memulihkan krisis identitas kita, karena kita menerima keselamatan di dalam Kristus dan itu memperbaharui seluruh totalitas kehidupan kita.
Tuhan tolong kita untuk senantiasa percaya sungguh-sungguh, bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan mengingat bahwa kita yang percaya kepada Kristus, identitas kita ada di dalam Kristus. Dan itu akan mempengaruhi seluruh totalitas, harus mempengaruhi seluruh totalitas kehidupan kita. Tuhan tolong kita jadi pengikut Tuhan yang setia. Terpujilah Tuhan dari kekal sampai kekal.